Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Pendidikan akan membahas tentang studi pembiayaan pendidikan sekolah dasar. Yang pertama anggota kelompok ada Bella Meliana, Khotikah, Fadila, Talita, dan Siti Afifah. Pengertian pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas. Saya Siti Afifah akan menjelaskan tentang dasar hukum dan jenis pembiayaan pendidikan. Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya karena secara tegas menyebutkan ketentuan tersebut sebagai pendukung sebuah tindakan hukum. Dasar hukum pembiayaan pendidikan sendiri meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak-Hak Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan, Kepmendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman SPM Pendidikan Dasar, dan yang terakhir Petunjuk Teknis Penyelenggaraan SD Kemendikbud tahun 2011. Selanjutnya, jenis pembiayaan pendidikan meliputi 3, yaitu biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasi. Biaya investasi merupakan satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Dan yang terakhir biaya operasi satuan pendidikan yang meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang masalah pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan menjadi masalah penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikarenakan pembiayaan menyangkut masalah tenaga pendidik, sarana dan prasarana proses pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya. Yang pertama itu ada sumber dana yang terbatas. Yang kedua, tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah. Yang ketiga, kurangnya transparan pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah. Lalu yang terakhir, pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik, yang disebabkan karena kurang kompetennya pengelolaan dana di sekolah. Tidak meratanya dana yang diberikan pemerintah menyebabkan kesenjangan yang dilihat dari sarana prasarana dan kualitas peserta didik sekolah satu dengan yang lain. Yang kedua ada sumber pembiayaan. Yang pertama itu berasal dari APBN dan APBD. APBD diambil 20% untuk dikelola dalam pendidikan. Yang kedua itu ada beasiswa. Beasiswa merupakan dana penunjang yang diterima peserta didik untuk menunjang pendidikannya. Yang ketiga ada dana dari sumber yang berupa bantuan atau sumbangan BP3 yang sekarang menjadi SPP, seperti pembayaran seragam, buku, dan ada dana pembangunan. Yang keempat ada sumber lainnya seperti itu hibah. Terima kasih.
Saya melanjutkan mengenai komponen yang perlu dibiayai. Yang pertama ada biaya operasi non-personalia, ada biaya alat tulis sekolah, biaya alat dan bahan habis pakai, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transport perjalanan dinas, kemudian ada biaya konsumsi juga, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa ataupun ekstrakurikuler, dan yang terakhir adalah biaya pelaporan. Selanjutnya adalah satuan biaya. Berdasarkan biaya satuan per siswa per tahun atau biaya satuan per sekolah per tahun sesuai dengan ketentuan KBM di sekolah tersebut. Satuan biaya itu yang menentukan adalah standar biaya tetap atau fixed cost yang sama untuk semua sekolah dan biaya tambahan variable cost. Jadi setiap sekolah itu bisa memberikan layanan pendidikan pada semua siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Lutfa Widyadana akan memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai contoh satuan biaya. Di sini yaitu contoh pembiayaan pendidikan sekolah dasar di Jakarta. Nah, dari jurnal penelitian Kemendikbud yang berjudul Studi Satuan Pembiayaan Sekolah di Jakarta oleh Ngadirin. Nah, satuan biaya pendidikan jenjang sekolah dasar per siswa tahun 2010. Yang pertama yaitu biaya investasi. Satuan biaya per siswa per tahun yaitu sebesar 508.000. Yang kedua, biaya operasional personalia, tidak ada. Yang ketiga, biaya operasional non personalia yaitu sebesar 1.259.000. Yang keempat yaitu biaya pribadi siswa yang masuk ke dalam kolom beban orang tua per siswa yaitu sebesar 8.867.000. Nah, biaya investasi dalam tabel termasuk sarana belajar, prasarana seperti lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, kemudian tempat beribadah, tempat bermain, tempat berrekreasi, dan biaya modal yang tetap. Selanjutnya, penentuan biaya ini dilakukan oleh sekolah, orang tua, dan komite sekolah. Biasanya seperti ini itu seperti diadakannya rapat pertemuan antara orang tua dan memberikan hasil dari rapat tersebut itu menentukan biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian pengelolaan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, setiap satuan pendidikan wajib menyusun RAPBS atau rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang melibatkan seluruh stakeholder atau pendidik. Yang selanjutnya, pelaporan dilakukan secara berkala dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.